Jumpa lagi konco-konco, selamat bertemu dalam channel saya, Dr. Deso. Kehamilan, seperti saya utarakan dalam video saya sebelumnya, merupakan suatu perjalanan panjang, sekitar 9 bulan, di mana seorang ibu hamil mengalami banyak perubahan, baik perubahan fisik, perubahan psikis, maupun perubahan hormonal. Perubahan-perubahan ini menimbulkan banyak keluhan pada seorang ibu. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengulas mengenai keluhan-keluhan apa yang lazim dirasakan oleh ibu hamil pada trimester 1. Trimester 1 dimulai dari hari pertama hari terakhir sampai dengan 13 minggu kehamilan, di mana beberapa keluhan yang lazim dirasakan oleh ibu hamil trimester 1 antara lain, pertama adalah keluhan sering buang air kecil. Ini terjadi karena rahim membesar ya, dan dia akan mendorong organ sekitar, termasuk tempat kencing atau buli-buli. Dan ini akan memberikan sensasi pada ibu tersebut, sensasi ingin buang air kecil. Keluhan ini seringkali terjadi pada akhir trimester 1. Kemudian keluhan yang kedua adalah pusing. Pusing bisa terjadi karena memang secara hormonal tekanan darah seorang ibu hamil memang lebih rendah dibanding kondisi dia sebelum hamil. Kondisi tekanan darah yang lebih rendah ini seringkali menyebabkan ibu tersebut kalau dia berdiri lama atau bekerja agak berat akan mudah pusing. Ataupun juga ibu hamil seringkali mudah mengalami gula darah yang rendah atau hipoglikemi, dan itu juga bisa memicu pusing. Keluhan selanjutnya adalah rasa tidak enak pada perut bagian bawah. Ini dirasakan terutama karena rahim membesar dan dia mendorong organ sekitar, sehingga dirasakan tidak enak oleh ibu tersebut pada perut bagian bawahnya. Keluhan yang lainnya adalah berupa sembelit. Sembelit terjadi karena secara hormonal gerak usus lebih lambat dibanding dalam kondisi dia tidak hamil, dan itu juga akan menimbulkan konstipasi atau sembelit. Keluhan yang lain adalah berupa pembuluh darah vena terlihat ya. Nah, ini terjadi karena volume darah pada ibu hamil itu meningkat, dan ini menyebabkan jantung juga memompa darah lebih cepat. Kondisi ini akan membuat pembuluh darah vena menjadi lebih terlihat, terutama pada daerah tungkai bawah, pada daerah payudara, dan pada daerah perut. Keluhan selanjutnya adalah berupa keluhan kulit, di mana kulit dirasakan semakin menggelap dan juga terasa gatal. Kulit terasa menggelap karena faktor hormonal dan juga karena peningkatan sirkulasi pada daerah di bawah kulit. Kemudian kulit terasa gatal dikarenakan adanya regangan pada kulit, terutama di daerah perut karena rahim membesar, dan juga karena adanya penimbunan cairan di bawah kulit yang akan menambah regangan dan akan menimbulkan gatal juga. Perubahan yang lain adalah berupa perubahan pada payudara, di mana karena pengaruh hormonal payudara terasa lebih berisi dan penuh ya. Kemudian juga perubahan pada vagina, di mana juga karena pengaruh hormonal, lapisan vagina terasa lebih tebal dan kemudian lebih sering mengeluarkan lendir yang berwarna putih. Keluhan yang lain adalah berupa keluhan mual dan muntah, di mana keluhan ini dikarenakan oleh faktor hormonal. Mual dan muntah ini bisa dari mulai derajat ringan sampai dengan derajat berat yang akan menyebabkan ibu tersebut masuk rumah sakit. Keluhan ini akan menghilang setelah memasuki usia kehamilan 14 minggu. Dan terkadang keluhan ini juga bisa menyebabkan berat badan sedikit turun pada trimester 1 kehamilan. Ada beberapa tips yang ingin saya bagikan
terkait dengan keluhan-keluhan yang dirasakan ibu hamil trimester 1. Yang pertama adalah banyak minum dan banyak makan serat. Pada ibu hamil trimester 1, seperti yang saya katakan tadi, seringkali merasakan sering buang air kecil. Nah, keluhan seperti ini akan menyebabkan ibu tersebut takut untuk minum. Ketakutan untuk minum akan mempermudah terjadinya infeksi saluran kencing yang ditandai dengan panas badan, sering kencing, dan juga nyeri pada waktu kencing. Infeksi saluran kencing ini bisa menyebabkan prematuritas atau kelahiran prematur pada janin yang dikandungnya. Kemudian banyak minum dan banyak makan serat itu juga akan menghindarkan ibu tersebut dari keluhan konstipasi atau sembelit. Karena dengan banyak minum dan banyak makan serat akan memperunak fesesnya sehingga keluhan konstipasi atau sembelit juga akan banyak berkurang. Minum sebaiknya difokuskan pada waktu pagi dan juga siang. Jangan pada waktu sore atau menjelang malam, karena kalau itu banyak pada waktu itu biasanya akan memperberat kondisi sering kencingnya dan akan juga mengganggu tidur dari ibu tersebut. Kemudian juga tips yang kedua adalah hindari kafein ya, baik itu berupa kopi, coklat maupun teh ya. Karena ini akan memperburuk keluhan sering kencing pada ibu tersebut. Tips yang ketiga adalah merubah pola makan. Ini ditujukan terutama untuk ibu-ibu hamil trimester 1 dengan keluhan mual muntah yang hebat. Jika sebelumnya makan 3 kali sehari dengan porsi yang besar, maka sebaiknya dirubah menjadi makan sedikit tapi dengan frekuensi lebih sering. Bisa 20 kali sehari. Jangan hanya makan buah, tapi juga makan yang mengandung karbohidrat. Jika ibu tersebut tidak suka makan nasi, tidak perlu makan nasi. Bisa diganti dengan karbohidrat yang lain. Misalkan makan roti, makan biskuit, makan singkong, makan kentang, dan sebagainya. Jika misalkan makan roti, 1 gigitan terasa mual, ya berhenti dulu. Nanti setengah jam lagi makan kentang, atau makan singkong, dan seterusnya. Berat badan turun pada kehamilan trimester 1 itu hal yang biasa. Nanti setelah memasuki 14 minggu, di mana keluhan mual dan muntah sudah banyak berkurang, dan ibu tersebut sudah mulai mau makan, maka berat badannya akan pelan-pelan naik. Tips selanjutnya adalah terkait dengan keputihan pada waktu hamil muda. Keputihan jika dia tidak berwarna atau berwarna putih, tidak bau, tidak gatal, itu adalah keputihan yang fisiologis semasa kehamilan. Tetapi jika keputihan tersebut berbau, tidak enak, kemudian gatal, dan warnanya kuning atau kehijauan, maka sebaiknya diobati, karena itu adalah pertanda suatu infeksi. Kemudian jika didapatkan keputihan yang walaupun tidak berbau, tidak berwarna dan juga tidak gatal, tetapi agak banyak, maka sebaiknya ibu tersebut sering ganti celana dalam dan juga dijaga agar daerah bawah tidak mudah lembab. Tips yang lain adalah kalau menyikat gigi jangan terlalu keras, gunakan sikat gigi yang lembut. Karena kalau terlalu keras dan ada pembakaran gusi karena pengaruh hormonal pada waktu hamil, maka gusi tersebut akan lebih mudah berdarah. Kemudian juga untuk menghindari varises, usahakan jangan terlalu sering berdiri terlalu lama. Kemudian kalau tidur malam, kakinya diganjal bantal agar sedikit ke atas. Dan kalau perlu bisa juga pakai stocking yang khusus untuk varises. Selanjutnya adalah beberapa tips yang ingin saya bagikan terkait dengan kulit. Bagaimana jika ibu tersebut mengalami kulit yang gatal? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah gunakan pelembab. Tetapi jangan pewanginya, karena seringkali pewangi justru bikin iritasi pada kulit. Yang kedua adalah gunakan kompres dingin pada area yang gatal tersebut. Yang ketiga adalah jangan sering-sering mandi air hangat, karena air hangat justru menyebabkan kulit menjadi kering dan akhirnya juga memperparah gatalnya. Kemudian selanjutnya adalah sering memakai baju yang longgar dan juga menyerap keringat, misalkan bahan katun. Itu juga akan mengurangi gatal. Dan yang terakhir adalah gunakan pelembab udara atau AC yang akan mengurangi kulit kering dan akhirnya juga akan mengurangi gatal.
Keluhan lain, dan ini keluhan yang menurut saya adalah keluhan yang paling penting yang harus diperhatikan oleh ibu hamil adalah keluhan perdarahan. Perdarahan yang terjadi baik pada hamil muda maupun hamil lanjut adalah selalu patologis, selalu tidak normal. Artinya apa? Jika terjadi perdarahan pada masa kehamilan, seorang ibu hamil harus segera ke rumah sakit. Perdarahan pada kehamilan muda bisa terjadi karena ibu tersebut mengalami terancam keguguran atau berupa kehamilan di luar kandungan, atau kehamilan anggur, atau kehamilan dengan penyakit lain di luar kehamilan, misalkan hamil dengan kanker mulut rahim misalkan. Namun apapun penyebabnya, jika terjadi perdarahan pada masa hamil, maka seorang ibu hamil harus segera ke rumah sakit untuk diperiksa dokter dan dipastikan apakah kehamilannya bisa diteruskan atau harus diakhiri. Demikian tips-tips yang bisa saya berikan terkait dengan keluhan-keluhan yang dialami oleh ibu hamil trimester 1. Jika konco-konco menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa. Yeah.